Selamat datang di video pembelajaran tentang cara pembuatan data center sebagai penyimpanan pribadi menggunakan Nextcloud yang kita kembangkan menjadi NAD Cloud. Nasar, Abdul, dan Dwi. Di era digital saat ini, data adalah aset yang paling penting. Namun, apakah kita benar-benar aman jika hanya menyimpan data di layanan cloud publik seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive? Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat cloud storage pribadi yang lebih aman, fleksibel, dan bisa kita kontrol sepenuhnya. Perkenalkan, saya Dwi Hasifa dari SMK Muhammadiyah Jember. Oke, perkenalkan, nama saya Nasaruddin dari SMK 2 Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Abdul Murji Pelupesi dari SMK Muhammadiyah Ambon. Nextcloud merupakan platform cloud storage yang dapat kita kelola sendiri, sedangkan Proxmox digunakan sebagai sistem virtualisasi untuk menjalankan layanan tersebut. Pertama, kita akan melakukan create container. Kita masukkan alamatnya http://12.12.12.120.28006. Ini adalah alamat IP dari Proxmox. Kemudian kita masuk ke lokal, city template, kemudian template, dan kita masukkan city ID. Ini bebas tapi harus unik dan belum terinput di kontainer yang lainnya. Kemudian hostname kita beri nama project NAD, kemudian passwordnya juga bebas. Kemudian kita klik next. Di template kita masukkan kontainernya yang Nextcloud. Kemudian CPU kita pilih 2 dan memori kita isi 2000. Kemudian di bagian network kita pilih IP-nya IPv4 yang statik 12.12.12.32/24. Ini juga bebas tapi harus bersifat unik dan belum dipakai oleh kontainer yang lainnya. Oke, kita screenshot dulu supaya tidak lupa. Kemudian next sampai finish dan prosesnya berhasil dengan ditandai teks OK. Kemudian kita klik kanan, kemudian start, dan kita masuk ke konsol. Loginnya menggunakan root dan password awal default. Kemudian kita buat password unik yang terdiri dari 8 karakter dan ketentuan-ketentuan tersebut. Ini kita lewati aja. Email ini kita isi email kita pribadi, kemudian kita next, ini kita no aja, kemudian kita skip dan advance center, ini di back. Nah, di bagian advance menu ini adalah alamat-alamat yang akan kita akses. Kita coba alamat Nextcloud-nya. Nah, ternyata ini untrusted domain, di mana config PHP-nya belum terdaftar. Nanti kita akan coba setting selanjutnya. Kita akan cek alamat websitenya dulu. Kita masukkan alamat websitenya, kita coba, ternyata bisa login root dengan passwordnya. Oke, berhasil. Kita masuk ke adminer yang webkinnya. Nah, sebentar, ini masih loading sepertinya. Oke, sudah bisa ya masuk ke webmin. Jadi webmin yang barusan itu bisa, webminnya bisa, dan adminernya juga bisa. Jadi yang tidak bisa hanya pada bagian admin. Selanjutnya kita coba konfigurasi di bagian admin dengan cara memasukkan alamat pada bagian Proxmox. Selanjutnya kita akan melakukan setting bagaimana supaya bisa login di admin. Di bagian Proxmox kita ketikkan perintah berikut. Jadi kita masukkan alamat IP-nya tadi yang ini 12.12.12.32 dan selanjutnya seperti ini, sesuai yang kita contohkan itu di input semuanya di bagian Proxmox. Kemudian kita klik Ctrl X, Y, Enter, dan kita lakukan restart Apache 2 dan kita cek ternyata sudah tersimpan, dan kita coba refresh apakah bisa masuk ke bagian admin. Oke, bisa. Adminnya sudah bisa terakses, kita coba login. Oke, bisa login. Ini adalah tampilan admin, tampilan dashboard, tampilan file, kemudian foto, berbagi foto, dan kita juga bisa melihat aktivitas dari admin-admin itu. Dan ini adalah beberapa fitur yang ada di tampilan admin atau sebagai
administrator. Oke, seperti itu tampilan admin. Selanjutnya kita akan coba modifikasi nama. Tadi kan Nextcloud kita ganti menjadi NADCloud, kemudian web linknya kita juga beri NADCloud, dan slogannya kita ganti slogannya NADCloud. Termasuk warna dan desain-desain logo, kemudian tampilan-tampilan yang lain beserta desktopnya kita modifikasi, kita custom sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sama seperti yang tadi bisa ditampilkan. Kemudian kita coba logout. Nah, ternyata di tampilan login juga berubah. Selanjutnya di tampilan admin kita akan mengubah foto admin kita, yaitu 3 orang yang terdiri dari satu tim yang terdiri dari 3 orang, yaitu Nasar, Abdul, dan Dwi sesuai nama tim kita, dan full name-nya kita ganti admin NAD, dan itu sudah berubah di bagian dashboard. Oke, kemudian ini kita misalkan mengaktifkan fitur-fitur yang paling sering digunakan supaya muncul di dashboard. Misalkan kita mengaktifkan talk ada di bagian atas, kemudian form juga ada di bagian atas. Itu sama seperti Google Form. Nah, untuk yang lain-lain bisa kita sesuaikan apa yang mau diaktifkan. Kemudian jika kita akan membuat grup baru atau user baru yang akan menggunakan NADCloud ini, kita bisa tambahkan buat grup baru dulu, kemudian add user, kita isi nama, username, password untuk akun loginnya, dan data-data yang lainnya, kemudian kita pilih add a new user. Nah, bagian kuota juga bisa kita pilih 1, 5, atau 10 GB. Nah, satu user sudah masuk di grup baru bernama guru, bisa kita tambahkan user yang lainnya juga, contohnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita coba terapkan bagaimana menggunakan Talk, atau yang paling sering kita gunakan adalah Google Meet atau Zoom. Nah, di sini kita sudah jadi satu. Selain kita membuat cloud storage, itu kita sudah bisa melakukan meeting secara virtual di satu website atau satu tampilan aplikasi seperti itu ya. Kita buat aturannya, rapat guru misalkan, kemudian anggotanya siapa saja yang akan diundang, dan kita setting password dan lain sebagainya. Kita create, kemudian kita copy linknya, kita bagikan di grup biasanya, kemudian kita start video call. Kalau misalkan anggotanya aktif, tanpa mendapatkan link akan merasa terpanggil langsung. Nah, seperti ini ya tampilannya. Cuma ini kamera device kita sedang gangguan jadi tidak masuk, tapi untuk suara masih lancar dan untuk typingnya juga masih bisa. Oke, itu untuk tampilan di bagian admin. Selanjutnya berikut adalah tampilan dari akun user atau anggota dari salah satu grup. Pertama, di sini kita bisa mengubah profil seperti yang dilakukan oleh admin. Kita ubah profil sesuai custom yang kita inputkan. Kemudian di bagian security, kita bisa mengubah password. Jadi password default yang dibuatkan oleh admin bisa kita ubah secara custom. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengubah tema. Jadi di sini ada beberapa pilihan tema default yang disediakan dari Nextcloud. Kemudian kita juga bisa mengubah background. Background ini bisa diterapkan di bagian dashboard kita sehingga kita bisa lebih nyaman ketika menggunakan NADCloud ini. Kemudian ini adalah contoh ketika kita mengupload sebuah file, prosesnya juga tidak terlalu lama dan cukup cepat. Nah, di sini kita juga bisa melakukan sharing file sama seperti ketika kita menggunakan cold storage yang lainnya. Nah, di sini kita misalkan ada Zoom atau pertemuan yang dilakukan dalam satu grup, itu bisa kita join dan bisa kita memberikan komentar atau masukan-masukan berupa teks juga. Kemudian tampilan logout tetap menggunakan tampilan dari NADCloud karena itu merupakan default, yang bisa diganti hanya tampilan dashboard ketika sudah berhasil login.